Jeder, TNI siap bubarkan FPI. Aktor Dalang Kicep, sesak napas. Ditulis oleh Nina Nur, di sewot.com. Sebelum lanjut ke beritanya, mohon bantu kami untuk memajukan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan pada video berikutnya. Bicara tentang Rizik Syihab dan TNI, kan dia yang duluan memprovokasi. Dalam ceramahnya di acara Maulid Nabi pada Sabtu lalu, selain soal lonte, Rizik juga menyerang TNI. Ada prajurit TNI. Takbir, waktu saya pulang, dia buat rekaman menyambut saya datang. Betul, bagus. Ditangkap, diborgol, dipenjara. Cukong China, saudara, digotong-gotong sama prajurit Brimob. Digotong-gotong, dibopong-bopong, sama prajurit Brimob. Ini China pakai nama Dato Tahir, dari Mayapada. Ini Cukong China digotong-gotong, rame-rame oleh prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Kenapa ada prajurit TNI sekadar ucapkan selamat datang, kok harus ditahan? Kurang ajar, yang begitu ada akhlak enggak? Tidak, seru hadirin. Prajurit TNI cinta Habib bagus enggak? Bagus, seru hadirin, ditahan. Ujar Rizik seperti dilansir detik.com. Rizik tidak bisa membedakan mana itu disiplin, mana yang dia sebut dengan akhlak. Namanya juga tidak mengakui pemerintahan yang sah, menyebut Presiden Jokowi sebagai presiden ilegal. Mendefinisikan akhlak saja tidak bisa. Dengan kelakuan semacam Rizik, mana publik percaya ketika dia bicara soal akhlak? Dari kata-katanya saja terlihat rasis. Padahal dia sendiri bukan asli pribumi dari tanah Indonesia, kalau mau dipanjangin ya masalahnya. Anyway, kelakuan Rizik yang sudah kelewat batas ini membuat publik geram. Membuat para tokoh masyarakat, tokoh agama, para tenaga kesehatan dan para relawan yang berjuang melawan pandemi mengeluh kepada pemerintah. Seperti yang sudah disampaikan Mahfud MD pada Senin lalu, sebelum pencopotan 4 pejabat di jajaran Polri. Sekarang kita fokus pada TNI. TNI sebenarnya sudah memberi anti-anti, pada hari Minggu sesudah acara Rizik itu. Dengan membawa semua jenderal perangnya, pesan yang disampaikan oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto sangat jelas dan tegas. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Jangan biarkan persatuan dan kesatuan bangsa hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, akan berhadapan dengan TNI. Demikian poin-poin penting pesan Panglima TNI Sumber. Seakan menyentil provokasi Rizik malam sebelumnya terkait TNI di atas itu. Waktu itu saya yakin pihak Rizik masih merasa di atas angin. Masih petantang-petenteng. Merasa hebat dan kuat, karena berhasil menghimpun belasan ribu massa dalam gelaran acara Sabtu itu. Namun, betapa terkejutnya mereka di hari berikutnya, Senin 16 November. Dengan gebrakan-gebrakan pemerintah yang di luar dugaan mereka. Mahfud yang beberapa hari diam, langsung garang. Polri langsung mencopot 4 pejabat yang dianggap tidak melaksanakan tugasnya. Dan belasan orang dipanggil Bareskrim untuk diminta klarifikasi, termasuk Anies dan jajarannya hingga ke tingkat ketua RT. Lengkapnya di tulisan saya sebelum ini. Walaupun terkaget-kaget, kita lihat bahwa pihak Rizik masih berusaha terlihat sok kuat. Mungkin gengsi ya kalau ketahuan kaget, hehehehe. Sementara itu, TNI mulai unjuk kekuatan. Di hari yang sama, Kamis kemarin, 19 November, ada 2 momen yang dipertunjukkan TNI. Di seputaran Petamburan, dekat markas FPI atau tempat tinggal Rizik, mobil-mobil taktis TNI berkeliling seperti dalam parade. Sementara Panglima TNI juga berkeliling mengecek kesiapan pasukan-pasukan elite TNI, seperti Kopassus, Marinir dan Paskas. Sementara itu, di media sosial, beredar video pencopotan baliho Rizik yang tergolong besar ukurannya. Nampak yang mencopot berseragam seperti TNI. Para netizen pun riuh mendukung pencopotan itu. Videonya pun viral, walaupun waktu itu masih belum jelas siapa dan di mana kejadiannya. Pihak Rizik, FPI masih terlihat sok kuat. Mereka tidak percaya bahwa yang di dalam video itu adalah TNI.
Kita positif thinking tidak mau bernarasi panjang-panjang, akan tetapi ini bagian dari dugaan kami gitu kan, itu bagian dari operasi intelijen untuk membuat seolah-olah umat Islam yang pro dengan Habib Rizik supaya benci dengan TNI, kata Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Aziz Yanuar. Masih sok kuat, tapi terlihat bahwa mereka berusaha memperbaiki hubungan dengan TNI. Berbeda dengan ceramahnya Rizik sebelumnya, mulai kicep ya. Dan berita hari ini seakan jadi petir yang menyambar Rizik, gerombolannya dan siapapun yang berada di balik mereka. Pertama, Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengakui pencopotan baliho Rizik oleh sekelompok orang berbaju loreng dilakukan atas perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik itu perintah saya, kata Dudung. Sebab beberapa kali pencopotan yang dilakukan Satpol PP gagal, baliho itu dipasang lagi oleh FPI. Dudung menegaskan agar semua pihak taat terhadap hukum. Saya peringatkan dan saya tidak segan menindak dengan keras. Jangan coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa mewakili umat Islam, ujar Dudung. Nah lo FPI mau bilang apa ke TNI? Kedua, pernyataan selanjutnya dari Pangdam Jaya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Kata Dudung. Jeder, saya yakin baik FPI, Rizik maupun Sang Dalang tidak pernah menyangka hal itu sampai diucapkan oleh perwira TNI di depan muka mereka. Bagai basah kena hujan dan gosong kena petir. Pernyataan Pangdam Jaya ini menyetrum gerombolan Rizik. Rizik yang memang sudah terlihat tidak sehat, hingga sekarang masih disebut sakit oleh pihak FPI. Mungkin sakit dan stres, kak Emma mana ya? Tidak pernah Rizik mesti berhadap-hadapan dengan TNI. Kondisi ini bikin bingung. Sang Dalang, mungkin juga tiba-tiba sesak nafas, berasa kena COVID. Padahal nggak juga kali. Karena ikutan stres aja. Bingung kan mesti ngapain. Rasain lu. Bravo, TNI. Kami rakyat selalu bersamamu. Selalu dari kura-kura.